berdurasi panjang ya. Soalnya akhir-akhir ini saya mengupload video-video short ya, atau yang berdurasi 1 menit. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari kawan-kawan beberapa hari yang lalu telah mengomentari video saya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan. Nah, ini videonya atau komentarnya. Kita langsung menjawab pertanyaan yang diberikan oleh salah satu dari kawan-kawan semuanya, yang dimana komentarnya tadi yaitu apa yang harus kita siapkan sebelum mengikuti pendidikan Gada Pratama, dan yang kedua, apa saja bayang-bayang atau materi pendidikan dan apa saja yang diajarkan kepada kita ketika kita mengikuti pendidikan Gada Pratama nantinya. Pengalaman saya setelah saya mengikuti pendidikan Gada Pratama, atau apa materi apa saja yang diberikan kepada saya atau kepada rekan-rekan seangkatan pas mengikuti pendidikan Gada Pratama, yaitu sebelumnya dulu yang akan melatih kita itu yaitu dari pihak kepolisian dan pihak TNI. Jadi sebelum kita mengikuti pendidikan Gada Pratama, kita harus mengisi form atau data kita dulu, bahwasanya kita akan mengikuti pendidikan. Kita registrasi dulu semua data-data kita, fisik kita, kesehatan kita. Jadi setelah itu di dalamnya juga ada beberapa yang harus kita siapkan di situ, seperti pakaian kita, bekal kita, kebutuhan pribadi kita lah, seperti sabun, odol, sikat gigi. Jadi itu syarat-syarat yang utamanya dulu. Itu tadi beberapa hal atau kebutuhan pribadi kita sebelum mengikuti kegiatan pendidikan Gada Pratama. Selanjutnya yang harus kita siapkan itu mental kita, fisik kita, IQ kita, dan juga waktu. Soalnya dalam mengikuti pendidikan Gada Pratama ini yang baru berlaku atau yang pernah saya jalanin, yaitu kurang lebih 1 minggu atau 6 hari. Jadi yang 1 minggu itu kita full untuk diajarin atau menerima pendidikan. Jadi begitulah untuk yang harus kita siapkan sebelum mengikuti kegiatan pendidikan Gada Pratama. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa saja yang diajarkan kepada kita ketika kita mengikuti pendidikan Gada Pratama nanti? Oke, langsung saja kita menjawabnya. Pertama-tama yang diberikan kepada kita atau materi yang dasarnya dulu, jelaskan kepada kita mengenai Satpam, pengertian Satpam, tahun terbentuknya Satpam, siapa yang mendirikan Satpam, bagaimana kerja kita, bagaimana tugas sebagai Satpam. Begitulah hal dasar-dasarnya dulu, seperti materi-materi tentang Satpam, dari mana asal usulnya. Seterusnya diajarkan mengenai pengetahuan keterampilan, mengenai undang-undang. Terus selanjutnya ketika kita ditugaskan di sebuah perusahaan yang beroperasi di tempat yang ramai, misalnya kita mengatur jalan lalu lintas, kita diajarkan bagaimana gerakannya, bagaimana kita menyampaikan kepada seseorang untuk menjalankan SOP kita yang berlaku di perusahaan yang kita jaga. Seterusnya kita diberikan materi bagaimana pemeriksaan kendaraan, misalnya di portal atau di pos penjagaan ada keluar masuk orang atau nasabah, karyawan, atau seterusnya. Jadi ada materi pengecekannya juga.
selanjutnya kita diajarkan mengenai alat komunikasi, di mana alat komunikasi ini seperti HT, yang dimana yang harus kita pelajari di alat komunikasi HT ini yaitu mengenai kode-kodenya. Soalnya yang berlaku dalam materi atau di dunia satpam ketika kita bertugas, telekomunikasi yang kita gunakan itu bukan HP tetapi HT, di mana tersambung kepada rekan lain, kepada komandan, kepada atasan kita. Jadi di sana kita diajarkan mengenai kode-kodenya seperti kode angka. Misalnya contohnya 86, apa pengertian itu, misalnya 102, di mana kita mengetahui bahwasanya dulu 86 ini pengertiannya yaitu dimengerti atau terkopi. Misalnya 102 itu artinya di mana posisi. Jadi itu materi mengenai alat komunikasi. Selanjutnya kita diajarkan mengenai pemeriksaan keluar masuknya barang. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan PT atau yang beroperasi di mana perusahaan tersebut seperti pabrik. Jadi di sana ada surat jalannya, misalnya mobil ini yang keluar, mobil ini yang masuk, ini barang yang diantar. Jadi kita harus mencatat atau membuat deskripsi dalam sebuah buku jurnal. Selanjutnya kita diajarin mengenai P3K, di mana P3K ini yang artinya pertolongan pertama di tempat kejadian. Misalnya ada yang celaka di tempat pekerjaan kita atau salah satu dari karyawan, salah satu dari rekan. Jadi kita diajarkan untuk mengatasi atau menolong, pertolongan pertama dulu, apa kita perban, apa kita bantu untuk antar di rumah sakit atau selanjutnya lah. Selanjutnya kita akan diajarin mengenai tupoksi, di mana yang artinya tupoksi ini tugas pokok security. Di sini intinya kita dikasih materi mengenai tugas-tugas pokok security dan fungsi security, apa saja yang kita jaga, apa saja yang kita pantau di sekeliling perusahaan yang kita di mana bertugas kita. Selanjutnya kita diajarkan mengenai Turjawali, di mana Turjawali ini yang artinya peraturan penjagaan, pengawalan dan patroli. Jadi Turjawali ini digabung menjadi 4 bagian, di mana tadi yang saya sebutkan peraturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Kita diajarkan mengenai itu, dan selanjutnya lagi kita dikasih materi mengenai TKP, yang dimana singkatannya itu tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Misalnya ada masalah atau kejadian di tempat perusahaan kita yang dimana kita jaga, kita harus melakukan tindakan pertama. Misalnya ada yang berantem, jadi kita mengamankan dulu itu salah satu personil atau karyawan yang ada masalah tersebut, kita selesaikan dulu untuk sementara, dan kelanjutannya kita serahkan kepada atasan atau komandan kita. Dan selanjutnya kita diajarkan mengenai PBB, di mana PBB ini singkatan dari peraturan baris berbaris. Jadi itu tes fisik kita atau di lapangan atau materi selanjutnya yang kita pelajari yaitu PBB, peraturan baris berbaris, supaya kita agak ada patah-patahnya untuk bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menyapa, supaya kita tidak ada rasa ragu lagi untuk menghadapi karyawan-karyawan atau nasabah-nasabah lainnya. Selanjutnya kita diajarin mengenai drill borgol, drill tongkat. Jadi di mana drill borgol dan drill tongkat ini ada beberapa gerakannya. Jadi kita diajarin itu untuk persiapan atau untuk melindungi diri kita. Selanjutnya kita diajarin mengenai bela diri, di mana bela diri ini ada beberapa gerakan juga. Sebenarnya
Bela diri ini uh, untuk melindungi diri kita ketika ada masalah di tempat penjagaan, seperti misalnya kita menjaga di sebuah perusahaan pada malam hari, misalnya ada pencuri atau uh, melakukan kriminal yang tidak baik. Jadi ketika kita menghadapi itu, jadi ada persiapan kita untuk kesiagapan untuk uh, mengatasi yang membuat masalah tersebut. Jadi itulah materi-materi atau pengalaman-pengalaman yang telah saya jalani atau pengalaman yang telah saya lewatin pada masa pendidikan Gada Pratama pada tahun 2022. Jadi begitulah dimana tadi pertanyaan salah satu dari kawan-kawan semuanya, pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya sangat berterima kasih dan saya sudah menjawabnya, biarpun tidak jelas atau panjang lebar atau banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan ini, mohon dimaafkan atau dimaklumin untuk kawan-kawan semuanya. Tetapi kita harus tetap berusaha dan belajar mencari info-info yang terbaik dan di mana topik yang ditanyakan oleh kawan tadi, mari kita cari bersama informasi yang mendetailnya lagi. Nah, jadi begitulah kira-kira dari saya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Salam, saya Yuna Sarifah.